Tidak usah menghiraukan apa kata istri saya, apa permintaan istri saya. Walaupun di sini saya harus menyalahkan kedua-duanya. Harusnya kau menyalahkan istrimu, jangan menyalahkan saya. Seperti ini saja. Kau juga Kita posisinya selesaikan salah. masalahnya. Mari kita cari tempat yang longgar. Kita selesaikan bareng-bareng. Ayo, Astagfirullahaladzim. kita selesaikan, kita bicarakan baik-baik. Kita Saya masih menghargai dirimu. Iya, iya. Kau yang memukul saya Saya terlebih sakit sekali. dahulu. Ayo, kita selesaikan. Saya sakit sekali memiliki sahabat tega melakukan hal seperti itu kepada sahabatnya sendiri. Sebelumnya jenengan namanya siapa? Saya, Ya. Ramyo. Astagfirullahaladzim. Terus jenengan namanya siapa, Tuan? Timan. Siapa? Timan. Iman. Mas Kenang. Mas. Astagfirullahaladzim. Terus mau bagaimana? Mau bagaimana? Mau bagaimana, Cah? Saya benar-benar sakit hati. Kenapa kau melakukan hal seperti itu? Loh, itu bukan kemauan saya. Saya tahu mungkin ini bukan kemauanmu, tetapi ketika kau mendapatkan ajakan untuk pergi bersama istri saya, kau bisa menolaknya. Saya sudah menolak, tapi istrimu yang ngotot ingin ditemani saya. Itu bukan salah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Ada apa? Dia tiba-tiba memukul saya, Anak menuduh muda. saya selingkuh dengan istrinya. Sedangkan saya sudah Bagaimana? menjelaskan. Bagaimana saya tidak marah? Bagaimana saya tidak memukul dia? Saya melihat sendiri istri saya digandeng oleh dia di tempat yang sepi, di jalan yang sepi, entah mau pergi kemana. Dia adalah sahabat saya, teman saya. Sebentar. Kau benar melakukannya enggak? Saya sudah jelaskan. Ya saya nggak tanya sama dia, saya tanya sama kamu. Kamu benar-benar menyelingkuhi istrinya itu tidak? Saya tidak menyelingkuhi. Astagfirullahaladzim. Istrinya dia itu jalan ke tempat saya, bercerita ingin membeli sesuatu, minta ditemani oleh saya. Sedangkan saya sudah menjelaskan, bukankah kamu sudah memiliki suami, silakan ajak suamimu. Dia katanya suaminya tidak mau, suaminya Ya, sudah kamu makan tua. enggak? Sudah berhubungan belum? Kenapa kau bertanya seperti itu? Ya biar tidak salah paham, kalau jenengan tidak melakukan kan tinggal sampaikan tidak, biar tidak seuson. Seperti ini. Semuanya sudah terjadi, daripada saya menutup-nutupi. Saya harap kau bisa mencerna dan bisa menengahi. Ya. Jujur saja, istrimu itu sebenarnya sudah tidak nyaman dengan dirimu. Itu yang pertama. Itu cerita sama kamu? Iya, dengan alasan apa saya tidak mengetahui. Yang jelas istrimu sudah tidak cinta lagi dengan kamu. Dengarkan. Tunggu dulu, biarkan saya Mau bercerita. tidak cinta, mau ada permasalahan apa di rumah tangga saya. Saya adalah kepala rumah tangga dan suami bagi dia. Entah ada masalah besar apa yang sedang terjadi dalam rumah tanggaku, kau tidak berhak ikut campur, apalagi kau mengambil istri orang. Apalagi orang itu adalah sahabatmu sendiri. Saya tanya kepada dirimu, apakah saya datang ke rumahmu lalu saya membawa istrimu, sedangkan istrimu yang datang ke tempat saya? Itu bukan mengambil, itu kemauan dari istrimu. Harusnya kau menanyakan pada istrimu. Udah cukup dulu, biar bisa selesai. Kau sebagai anak muda, bagaimana penilaianmu? Kamu sudah melakukan itu, benar. Apa melakukan apa? Hubungan sama istrinya itu. Saya rasa tidak pantas untuk diceritakan. Ya enggak, maksudnya biar gamblang sekalian. Kamu suka enggak dengan istrinya dia? Yang namanya laki-laki, ketika melihat lawan jenis dan lawan jenis itu juga berpakaiannya juga, kau bisa tahu yang saya maksud. Selalu berpakaian ketat, muda. Apa namanya kamu? Timan. Pak Timan. Daripada bertengkar seperti ini, ya, saya rasa tidak akan menemukan jalan keluar. Jadi, yang saya minta dari jenengan, ya, istrimu sudah tidak
menjaga kehormatanmu. Ya, saya tahu. Ya, istrimu juga sudah benar-benar hancur di belakangmu. Kau sebagai laki-laki, ya, itu adalah cara Tuhan menunjukkan bahwasanya istrimu itu tidak baik untuk kamu dan masa depanmu. Jadi, mohon maaf, bukan saya menggurui di sini. Kalau memang bisa dibenari, benari. Bicarakan secara baik-baik. Jika memang sudah tidak bisa, monggo saya pasrahkan ke jenengan. Mohon maaf. Saya lelaki. Ketika saya sudah melihatnya secara langsung, kehormatan dari suami telah diacak-acak oleh istri. Saya tidak akan memaafkan itu. Saya sebagai laki-laki masih gagah, Ya udah. masih sanggup mencari yang lebih baik dari istri saya yang sekarang. Ya, Saya hanya kecewa. Kenapa yang melakukan itu adalah sahabat saya sendiri? itu adalah sebuah ujian dalam rumah tangga, Ya, Tuan. Ya. Jadi jika memang dari luar sana tidak bisa menguji, mungkin akan diuji dari sesuatu yang paling dekat dengan kita. ya sudah, begini saja. Saya tidak marah lagi kepadamu. Kalau kau mau ambil istriku, ambillah. Sekalian saja kau rawat dia. Kau menjadi tulang punggung bagi dia. Dan nafkahi dia secara baik-baik. Tidak usah berceramah. Kau tanyakan saja ke istrimu. Saya laki-laki, berhak memilih pasangan siapa yang pantas denganku. Ya, pergilah. Dan anggap semua yang sudah pernah kita lakukan, persahabatan kita, anggap saja itu hanyalah angin yang hanya lewat saja. Kalau bisa jangan kayak gitu. Tidak, saya tidak mau melanjutkan persaudaraan dengan teman semacam itu. Saya ucapkan terima kasih padamu. Semoga Siapa sih? keikhlasanmu benar-benar sampai ke relung hati yang paling dalam. Ya, saya sangat ikhlas. Dan saya doakan semoga jenengan mendapatkan istri yang muda, yang cantik, yang soleha, yang berbakti, yang menjaga kehormatan dari panjenengan. Itu pasti. Ya. Saya yakin sekali. Saya berkeyakinan Gusti Allah akan membuang hal-hal yang kotor ataupun hal yang buruk di kehidupan saya dan menggantinya yang jauh lebih baik. Saya ingin berbicara banyak padamu dan saya ingin meminta tolong sebenarnya. Apa itu, Tuan? Bolehkah kita sambil duduk saja? Monggo, monggo. Mau di sini saja? Di sana tempat duduk saya di sana tuh. Oh ya. Monggo, monggo, monggo. Kalian anak muda berpenampilan rapi. Ini bagaimana? Oh. Nah, seperti ini. Iya. Monggo. Anak muda berpenampilan rapi di sini sedang melakukan apa? Tidak melakukan apa-apa. Saya hanya ingin melihat alam semesta yang begitu indah untuk kita nikmati. Ya. Betapa luar biasanya Tuhan sudah menciptakan ini semua. Dengan rasa syukur model seperti apa saya harus membalas kehebatan dari Tuhan tuh yang telah menciptakan alam semesta ini. Ya, kau benar. Memang di wilayah ini hutannya masih asri terjaga. Walaupun sudah tersentuh dengan bangunan-bangunan yang dibuat oleh manusia seperti ini. Itu tidak menjadi masalah. Selagi keasrian dari hutan ini masih terjaga. Itu adalah suatu hal yang bagus, Tuan. Ya, Batas itu dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. iya.
itu adalah batas antara pemilik yang di sebelah sana dengan di sini. Ya. Itu pun masih dikasih jalan di tengah. Nah, Ya benar. itu menandakan berarti penghuni atau manusia yang merawat punya kebun di sini itu mengantisipasi sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Benar. Memang di bangsa seperti kalian manusia, suatu wilayah memiliki haknya masing-masing. Biasanya ada surat yang menyertainya juga yang saya ketahui. Iya. Itu saya diberitahu oleh beberapa sesepuh di desa ini. Seperti ini ya Tuan ya. Bagaimana? Memang urusan hati berat. Ya, Saya paham, saya mengerti apa yang dirasakan oleh Tuhan. Namun percayalah, di balik sebuah ujian seperti ini yang menimpa di keluarga jenengan, banyak sekali hikmah yang mungkin nanti akan dirasakan oleh jenengan ketika jenengan itu selalu berpikir baik terhadap Tuhan. ya, di sini yang saya syukuri adalah saya diperlihatkan dan disadarkan sedikit olehmu dan diperlihatkan oleh Tuhan atas kebusukan dari sahabat dan istri saya. Itu yang pertama. Yang Berikan kedua, saja. alhamdulillah dari pernikahan saya dengan istri saya itu, kami berdua belum memiliki keturunan. Jadi tidak ada yang diberatkan di perpisahan antara saya dan istri saya. Tapi ya sudahlah, itu saya anggap adalah Angin. angin lalu. Tapi ngomong-ngomong, melihat penampilan kalian seperti ini, apakah kalian seorang santri? Ya alhamdulillah. Saya Santri langit. lagi belajar. Ya, berbicara soal santri, ada perbedaan antara santri yang di zaman sekarang dengan santri di zaman dahulu. Gimana? Soalnya itu. Kau tahu, santri di zaman dahulu itu ketika datang bulan Ramadan, santri zaman dahulu itu sudah pasti dan mereka itu sangat yakin menjalankan selama 14 hari berpuasa. Tidak pernah terputus selama 14 hari itu yang utama. Karena mereka itu berkeyakinan bahwasanya berpuasa selama 14 hari pertama, pahalanya itu sama dengan berpuasa 2 minggu. Ya itu salah saja. Ngelawak. Ya, ya. Asem sih. Kenapa lagi ngelawak gini? Ya, daripada itu yang menghibur ya. Ya, Yang Itu kalau di tempat saya namanya ngelawak. Lelek. iwak Mas. saya sengaja. Ini sebagai pelipur hati saya ketika saya sedang sedih. Ya. Assalamualaikum Cak Bagus. Waalaikumsalam. Yotok. Ya, monggo pokoknya. Sepertinya saya mungkin mengganggu di sini. Mohon maaf. Lagi sibuk atau gimana? Tidak. Saya hanya kebetulan lewat dan bertemu dengan anak muda ini. Kalaulah dirimu ingin berbicara dengan anak muda ini, silakan. Saya akan kembali pulang. Silakan. Ya, Saya ada sedikit sesuatu yang ingin saya sampaikan pada Cak Bagus ini. ya. Monggo. Ingatlah berpegangan dengan ilmu santri zaman dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sendiri mana kata sih? Yoto. Ini sahabat baru kita, Dik. Namanya Yoto. Oh, Yoto. perkenalan. Nama saya Diki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Kak Yoto? Ini kemarin saya ketemu Kakek Yoto itu di makamnya Suwanggi. Punten kayak Jadi di tempatku sih, Dik. Gimana, ada informasi apa?
Saya yang ingin bertanya, bagaimana kok jadi membantu Suwanggi atau tidak sebenarnya? Oh ya sudah diniatkan loh. Insya Allah tidak lama lagi selesai. Cuma tadi saya sudah menghubungi kepada yang mengutangi, itu ternyata lagi di luar kota. Jadi nunggu beliau pulang. Seperti ini, kau pergi dari pemakamannya itu tidak lama Suwanggi datang. Suwanggi datang. Iya. Terus Saya sudah berbicara menyampaikan tadi ada Cak Bagus datang ke sini bernama Ganang mencari dirimu. Ya biasa, dia sambil nangis. Saya ngomong gini, Pak Suwanggi, tenang, insya Allah nanti Cak Bagus itu akan membantu dirimu. Dia tidak menjawab apa-apa, malah tambah menangis. lalu Kakek Yoto mau apa? Saya harus suruh datang ke sana. Saya lagi belum bisa kayak. Tidak. Saya kemarin menceritakan Pak Haji Gondi Pak Haji Gondi. yang waktu masih hidup di duniamu ini, dia yang selalu Sedekah. Nah iya, Ya terus dia kepengen ketemu. memang kakek cerita tentang saya sih. Iya, saya akan datang ke rumahnya, Nah, bercerita ada anak muda, dia bagus ganteng, dia selalu mempunyai ya kretek untuk membantu. Di mana itu? Saya cari ketemu kamu di sini. Kamu mau bertemu atau tidak? ya siapa tahu ada ilmu yang bisa saya dapatkan. Dengan senang hati saya jika ditemukan dengan ahli ibadah, ahli sodako seperti itu. Walaupun sudah almarhum. Juga penawaran saya juga masih itu. Jika kau mau Apa yang menawan apa? mengenai harta yang saya wariskan, siapa tahu bisa membantu. Ya kan enggak, sudah saya bilang. Tiba-tiba saya ketuk anak kakek. Saya meminta tanah itu dijual. Saya dimarahin kayak, saya nggak berani. Terus bagaimana saya melihat seperti itu ingin membantu? Menurutmu bagaimana? Kalau bisa ya kakek datangi ke mimpinya itu. Itu Pak Haji Gondi. Suruh masuk. Haji Gondi itu Monggo Pak Haji. pemakamannya itu dekat dengan almarhum Mah Suwanggi. Ini yang saya ceritakan. Katanya semasa hidupnya itu ahli sedekah. Di sana rumahnya bagus. Ya sudah, saya tidak enak. Barangkali kalian ada cerita apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana? Saya menunggu di sana saja. Tidak usah, duduk saja di sini, kita sama-sama. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Cak Bagus yang kau cerita. Iya. Perkenalkan, nama saya Gondi. Oh ya. Namun sering dipanggil Kaji Gondi. Siapa Haji Gondi? Bagaimana dengan dia? Iya, ini yang saya ceritakan kemarin, ingin membantu si Suwanggi. Oh, si perempuan janda yang menangis terus-menerus itu. Nah kan saya ceritanya tidak bohong. Haji Gondi juga tahu Suwanggi menangis terus-menerus. Ya, seperti itulah manusia. Itu sebagai pelajaran yang bisa kita petik dan kita ambil untuk kehidupan. Karena kau yang memiliki kelebihan bisa berbicara dengan bangsa seperti kami. Banyak hal ataupun makna yang terkandung yang belum banyak diketahui oleh manusia-manusia biasa. Semasa hidupnya, si Suwanggi itu memang memiliki kekurangan. Sudah ditinggal oleh suaminya, ditinggal anaknya. Usaha yang dia rintis dengan cara berhutang. Dan akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi memiliki hutang yang ditinggalkan di bumi.
Seolah-olah Suwanggi itu tidak diterima dan tidak memiliki tempat di situ. Itulah alasan saya mendengar cerita tersebut membuat hati saya benar-benar terketuk, Pak Haji. Ya. Yang pertama, ya, ini adalah amanah. Saya diberi tahu oleh salah satu maha guru saya untuk menolong perempuan almarhumah itu. Dan setelah saya tanyai, beliau juga sudah menceritakan banyak mengenai kehidupannya. Akhirnya saya usut, Pak Haji, sampai menemukan terhadap sang pengutangnya itu namanya Juragan Darto. Namun ternyata Juragan Darto sudah memiliki sakit hati. Jadi tidak mau mengikhlaskan sebelum uang 75 juta itu dilunasi. Tapi tenang, alhamdulillah ya, saya memiliki saudara yang baik hati, pemurah, ahli sedekah, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. dan membantu saya di dalam kondisi seperti ini. Seperti yang diceritakan oleh kakek Yoto. Kakek Yoto menemui saya, contoh itu Pak Haji Gondi, rumahnya bagus di dalam kubur, megah, mewah. Apakah ada caranya itu biar di sana itu ditempatkan yang paling bagus, Pak Haji? Tips. Bagaimana ya? Monggo Pak Haji, silakan dilanjutkan. Saya kembali saja. Nanti jika saya datang ke sini untuk menjemput Pak Haji. Baiklah. Silakan Cak Bagus dilanjutkan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau menanyakan mengapa saya itu memiliki tempat yang begitu megah seperti apa yang diceritakan barusan. Siapa? Apa? Sebenarnya seperti ini manusia. Saya juga semasa hidup saya selama ada di dunia, saya selalu mengikuti apa yang diucapkan oleh guru saya. Saya menjalankan itu semuanya. Saya bekerja, saya mengumpulkan harta, dan harta saya akan saya bawa mati. Dengan cara Ya. Selama hidup saya itu berusaha dengan keras, berusaha tanpa lelah untuk mengumpulkan harta duniawi. Namun harta duniawi saya itu saya gunakan, saya siapkan untuk saya bawa kelak nanti jika saya mati. Ya, saya juga tidak melupakan anak cucu saya, yaitu dengan cara membagi beberapa untuk hak waris untuk mereka semuanya. Dan setelah saya membagi hak waris mereka semuanya, sisa dari harta yang sudah saya cari selama ini, itu saya titipkan agar saya bisa membawanya untuk ke alam kubur. dengan dititipkan kepada siapa, Pak Haji? Ya tentunya saya itu menitipkan harta yang saya punya terhadap anak-anak yatim, terhadap pondok pesantren, terhadap orang fakir miskin, dan masih banyak lainnya. Tentunya saya itu selalu menyisihkan harta yang saya punya dan saya titipkan kepada mereka. Bahkan di setiap harinya saya memberikan makanan kepada anak yatim, menitipkan harta yang saya punya untuk mereka makan. Dan alhamdulillah itu nyata ya. Dan alhamdulillah sesuai apa yang dibicarakan dan diucapkan oleh guru saya, itu memang melapangkan kuburan, memberi kenyamanan di dalam liang lahat. Mungkin kebanyakan makhluk hidup dahulu, buat apa kita kerja keras mencari harta? Harta tidak dibawa mati. Namun kenyataannya, kita harus bekerja keras, berusaha bekerja, mencari uang sebanyak-banyaknya untuk harta kita dibawa mati.
Dengan cara dititipkan harta yang kita miliki. berarti jika kita sayang dengan harta, Jika kita sayang dengan harta yang kita punya, maka titipkanlah harta itu kepada fakir miskin, anak-anak yatim, pondok pesantren, dan lain sebagainya. agar kita bisa menikmati harta yang kita titipkan di keabadian. Benar sekali. Masuk. Ya, ini pelajaran untuk kalian yang masih berada di dunia ini. Dan saya lihat kalian masih sangat muda. Dan kalian masih memiliki banyak waktu untuk berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin harta yang bisa kalian gunakan untuk nantinya bekal setelah kematian. Terima kasih, Kek, sudah mengingatkan kami. Nah, kami benar-benar ya dipercontohkan secara langsung ya. Walaupun saya tahu kakek hanyalah pendamping, namun kakek kan tahu di sana itu seperti apa. Semoga almarhum Haji Gondi ya selalu senantiasa diringankan dosa-dosanya, diampuni segala kesalahannya, Amin ya serta Rabbal mendapatkan surga yang terbaik di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, selagi kita masih ada di dunia, yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha, ikhtiar melakukan sesuatu hal yang baik. Mungkin dengan apa yang kita lakukan itu akan menimbulkan banyak pikiran liar dari makhluk di sekeliling kita, manusia di sekeliling kita, tetangga kita. Namun yang perlu kita jaga, kita tidak perlu menyakiti mereka. Diamkan saja mereka mau berbicara apa kepada kita. Selagi kita masih di jalan dan di garis yang benar, maka jalankanlah. Ingat, jika kau memang sayang dengan hartamu, jika kau memang tidak ingin hartamu hilang dan sia-sia, gunakanlah hartamu untuk bekal sebelum kau mati. Dengan cara menitipkan hartamu kepada anak yatim piatu, pondok pesantren, fakir miskin, dan lain sebagainya yang membutuhkan. Terima kasih Pak Haji. Semoga saja nanti dalam waktu dekat ini urusan Nyai Suwanggi selesai. Amin ya Rabbal Alamin. Saya ingin mengenal kalian karena saya juga mendengar kalian sedang berusaha untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Nyai Suwanggi. Saya tersentuh hatinya. Ternyata masih ada makhluk yang peduli dengan makhluk lain yang saya ketahui Suwanggi sudah tidak memiliki kerabat. Ya, insya Allah doakan kami agar selalu istiqomah. Siapapun yang memiliki maksud dan tujuan membantu Nyai Suwanggi, semoga saja mereka selalu dilimpahkan rezekinya tanpa kurang. Amin, amin, amin. Selalu diberi keberkahan dalam sesuap nasinya. Amin, amin. Selalu dimudahkan jalan dan urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan nantinya dilapangkan dan diberi tempat paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya sudah, seperti itu saja. Saya hanya ingin menyampaikan dan berterima kasih mewakili kami semua yang berada di sekeliling Nyai Suwanggi karena kami sudah tidak bisa membantunya. Baik, terima kasih banyak juga atas pesan-pesannya, wejangannya. Ya, itu sangat menginspirasi saya di dalam kehidupan ini agar jauh lebih bermanfaat dari buat banyak orang. Ya. Baiklah. Monggo, hati-hati ya. Pak Haji. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ya. Saya tahu posisinya, walaupun tadi yang saya temui itu bukan arwah asli, ya, dari Pak Haji siapa tadi, Gondi, ya. Namun itu adalah salah satu jin korin pendamping, ya, karena biasanya kalau kalau jasadnya meninggal, ruhnya itu kembali ke rahmatullah, ya, namun pendampingnya jinnya itu tetap masih hidup, ya. Lah jin itu yang akan menjadi saksi, ya, kehidupan kita semasa di dunia dan bisa melihat betapa mungkin sakit atau bahagianya kita di alam kubur sana. Nah, Allahu alam, ya teman-teman. Itu hanya sepengetahuan saya saja. Jika saya salah ya mohon dikoreksi, ya, karena saya tidak belajar melalui buku, namun saya belajar melalui makhluk. Ya, jadi mungkin apa yang saya tahu itu sangat dangkal dibandingkan panjenengan semua yang memang notabene belajar di fakultas perguruan, ya. Namun apa yang saya bicarakan itu tentunya apa yang saya tahu melalui alam semesta saja. Gitu ya, kami hanya orang-orang lapangan yang tentunya tidak punya teori banyak untuk bisa disuguhkan. Ya, kalau jenengan suruh kami aksi, saya akan lakukan. Ya. Kalau jenengan suruh kami teori, maka kami akan tinggalkan karena kami bukan ahli teori. Itu ya teman-teman, ya. Dan ini ngomong-ngomong yang Marta Cinta sampai kapan untuk datang lagi ke sini, ini udah lama banget. Namun satu, di balik proses yang lama, ya, akan timbul sebuah keindahan yang luar biasa. Saya percaya hal itu. Jadi mohon bersabar, bertemanlah dengan sabar. Karena apa? Karena menunggu. Karena hal-hal yang lama itu biasanya bisa melegakan. Oh. Itu sebentar bisa melegakan kok. Jadi Kurang. Kan sebelah pihak ya. ya belah pihak. Nol nggak? Iya, untuk mengenalkan itu harus memerlukan waktu yang Itu ya teman-teman, ya. Kita istirahat dulu di sini. Yang Marta Jong